Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta MUKS yang telah hadir pada mata kuliah pertemuan ketiga untuk perbandingan hukum kepolisian. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang centralized system policing, di mana centralized system policing ini bahwa paradigma sistem kepolisian yang secara terpusat, di mana lembaga kepolisian merupakan lembaga yang mutlak ada dalam suatu negara dengan peran utama menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, perbedaan antara institusi kepolisian yang satu dengan yang lain hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem politik, pemerintah, serta mekanisme kontrol sosial yang diterapkan oleh suatu negara. Memandang ada 3 hal model utama dalam sistem kepolisian, yakni centralized system, kemudian fragmented system, dan integrated system. Kemudian dalam konteks centralized system and policing, di mana merupakan bahwa permasalahan utama dari sistem peradilan pidana di negara demokratis adalah menentukan cara untuk menyeimbangkan antara pengadilan tindak kriminal dengan kebebasan dan keadilan. Permasalahan tersebut telah terjamin secara langsung dalam model kepolisian yang diterapkan masing-masing negara yang dapat menjadi 3 model yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pada sistem penerapan hukum di dunia, yaitu model Eropa kontinental civil law seperti yang diterapkan di Prancis, Belanda, Jerman, Anglo-Saxon atau common law diterapkan di Inggris, Amerika, dan Australia dengan menggunakan 3 centralized, fragmented, dan integrated, di mana sistem kepolisian terpusat atau sentralisasi berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah. Kemudian fragmented system, di mana sistem kepolisian terpisah atau desentralisasi, sistem kepolisian diamanahkan ada organisasi polisi otonom di suatu negara yang menentukan sendiri tugasnya. Integrated system of policing, sistem kepolisian terpadu atau sering tersebut dengan sistem desentralisasi moderat atau sistem kompromi, yaitu merupakan sistem kontrol pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam centralized system policing, mudahnya sistem komando dan pengendalian karena dilaksanakan secara terpusat, terdapat standarisasi, profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas, wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi, ruang lingkup pengawasan lebih luas mencakup pengawasan lokal hingga nasional. Kemudian dari centralized system ini, kekurangannya yang dapat kita lihat cenderung kurang disukai masyarakat karena memihak penguasa, birokrasi yang panjang, kurang dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, rentan terhadap intervensi penguasa. Dalam melihat sistem kepolisian terpusat yang dilaksanakan di Indonesia, sistem kepolisian di Indonesia itu menggunakan paradigma centralized system of policy, melihat suatu sistem kepolisian yang terpusat, sentralisasi, di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dalam struktur lembaga kepolisian dengan sistem kepolisian terpusat, terdapat wewenang yang dimiliki oleh struktur teratas untuk melakukan pengendalian maupun komando tertentu terhadap seluruh kesatuan di bawahnya. Misalnya di dalam tubuh Polri, maka Mabes Polri memiliki wewenang untuk memberikan komando maupun melaksanakan pengawasan terhadap setiap lapisan struktur kesatuan di bawahnya, Polda, Polwil, Polres, dan Polsek. Namun, kelebihan tersebut juga dapat dipandang sebagai kelemahan mengingat akan terjadinya suatu sistem komando dan pengendalian yang tumpang tindih. Misalnya dalam hal komando pengendalian terhadap Polres, maka seluruh kesatuan yang ada di atasnya yaitu Polwil, Polda, dan Mabes Polri memiliki wewenang yang sama, sehingga sangat mungkin pada suatu saat terjadi ketidaksinkronan komando dan pengendalian dari satuan atas tersebut terhadap Polres tersebut. Jadi, sistem komando yang centralized ini atau terpusat kepada Mabes Polri ini akan menyebabkan tumpang tindih dalam sistem pengawasannya. Kemudian di Perancis, negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua penduduk beserta harta bendanya, memelihara keamanan masyarakat, dan menegakkan hukum, institusi yang bertugas menjalankan hal tersebut ada 2. Salah satunya adalah Police Nasional atau Police Nationale. Police Nasional merupakan salah satu dari 3 Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Dalam Negeri. Staf-stafnya dibagi dalam 2 kategori, aparat kepolisian dan pekerja administrasi dalam menginvestigasi dan memerangi kriminalitas. Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial dibantu oleh kepolisian